Kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan Bapak Alfred Nainggolan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa ada Telkom, INDF, kemudian juga ada Java, kemudian dari perbankan Big Cap, BBNI, semuanya direkomendasikan baik dari sisi support dan resisten dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfred Nainggolan, Head of Research PT Praus Capital. Pak Alfred, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, saya cukup tertarik ini dengan perbankan Big Cap. PBNI tampaknya lebih direkomendasikan Pak dibandingkan dengan perbankan lain yang sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Alfred. Ya, kalau dari sisi perbankan sebenarnya memang bank kita relatif cukup punya potensi juga ya dari sisi upside-nya, dari sisi valuasi. Jadi kenapa kita masukin BBNI, karena faktor tadi memang valuasi yang memang paling murah di antara 4 bank besar ya, BCA, BRI, Mandiri. Jadi BNI relatif punya valuasi yang paling murah, dan kalau kita lihat juga catatan net buy asing juga cukup bagus di BNI sampai saat ini. Kalau melihat perdagangan kemarin juga sebenarnya masih cukup bagus. Kan kita tahu bahwa bicara masalah tapering yang ditakutkan itu adalah capital outflow. Itu yang menjadi kekhawatirannya dalam jangka pendek. Dan kalau kita lihat sampai hari ini juga transaksi kemarin asing masih mencatatkan net buy. Jadi ini yang memang meyakinkan kita bahwa memang ada perbedaan kalau melihat dampak tadi. Makanya tadi BNI kita masukin karena faktor tadi valuasi yang masih murah dan performa mereka juga dalam proses recovery yang cukup baik sampai di kuartal kedua atau first half kemarin untuk result performa keuangan mereka. 5 resisten di 5.500. Kemudian juga ada Telkom, Pak Alfred. Ya, Telkom juga ya tadi yang pertama sisi sektoralnya memang tidak meragukan lagi bahwa sektor telekomunikasi tentu punya pertumbuhan yang cukup bagus. Apalagi kalau kita bicara masalah sekarang yang lagi hype-nya teknologi, dan Telkom tentu punya ruang yang besar untuk bisnis di teknologi. Dan dari sisi valuasi juga masih murah, resultnya juga cukup bagus, potensi dividennya juga cukup besar di tahun depan karena tadi pemerintah menaikkan target untuk penerimaan dari sisi dividen, dan tentu Telkom menjadi harapannya kalau melihat performa laba mereka sampai di first half. Yang terakhir juga hampir sama. Catatan asing juga untuk Netbank juga cukup baik, sehingga ini menurut kita memang relatif cukup bagus dalam kondisi saat seperti ini. Baik, support 3.310 dan 3.460. Singkat saja untuk rekomendasi Anda, INDF dan Java, Pak Alfred. Ya, hampir sama, nggak jauh berbeda ya, karena faktor valuasi yang cukup murah. Indofood kita tahu bahwa valuasinya sekarang udah di bawah 10 kali untuk sebesar Indofood yang memang punya performa yang cukup konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Java juga sama, Java saat ini valuasinya kurang lebih sekitar 4 kali untuk PE 2021. Jadi ini cukup murah kalau melihat tadi bahwa kondisi PE average rata-rata sudah bermain di double digit. Jadi faktor-faktor itu yang membuat kita kenapa tadi kita memasukkan 4 ini sebagai rekomendasi saham kita. Di samping valuasi juga tadi arus net buy asing yang masih cukup bagus di saham-saham ini. Baik, karena Telkom, INDF, Java, kemudian juga ada BBNI. Aktivitas perdagangan di sesi pertama tampaknya sudah dibuka, Pak Alfred. Tekanan terhadap indeks harga saham gabungan masih terus berlanjut. Posisi saat ini indeks harga saham gabungan di 5.962,271, melemah di 0,56%. Bagaimana Anda melihat posisi dari pembukaan indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini, Pak? Langsung mengalami tekanan, tampaknya koreksi masih terus berlanjut, Pak Alfred. 5957, Pak. Ya, koreksi terus berlanjut, tapi kalau kita lihat koreksinya juga nggak begitu cukup besar ya. Kita nggak tahu nanti bagaimana memasuki sesi pertama yang cukup hot untuk nilai perdagangan ya. Tapi so far kita masih melihat bahwa tekanan seperti ini masih cukup baik ya. Artinya memang kita semakin yakin bahwa dampaknya tidak akan sebesar yang di 2013 atau di tapering di 2014. Jadi sebenarnya ini kondisi yang cukup bagus, apalagi asing juga sampai hari ini kita lihat meskipun masih bergerak cukup besar nanti ya untuk volatilitas untuk asingnya, tapi catatan kita asing masih tidak mengindikasikan adanya arus jual kalau melihat perdagangan sampai di 3 menit perdagangan pembukaan hari ini.
Baik, ada kemungkinan tidak Pak penguatan atau pembalikan arah terjadi nanti di sesi kedua? Apakah Anda melihat para investor ini juga sudah menunggu level-level tertentu untuk masuk kepada saham-saham yang memiliki fundamental baik sampai sejauh ini? Ya, kalau pembalikan ya kemungkinan kalau tadi asing kembali mencatatkan net buy ya, itu akan mendorong confident untuk domestik kita untuk tadi mengurangi penjualan, bahkan mencari atau melihat tadi saham-saham yang memang tadi punya valuasi murah, fundamental bagus, tapi sudah mengalami penurunan yang cukup besar dalam 2 hari ini. Rentang dari pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini Pak Alfred, dari proyeksi Anda Pak. Ya, ini kan kalau kita lihat sudah mendekati level support minornya di 5940 tadi, dan kemungkinan tadi bahwa kita tetap lihat bahwa support kuat ada di 5880, dan so far kalau kita lihat masih cukup baik sebenarnya untuk mulai melihat momentum untuk mendekati support untuk melakukan akumulasi. Sekali lagi memang tadi fokus atau memang concern kepada tadi emiten-emiten yang masih punya fundamental yang cukup bagus dan juga punya prospek yang juga cukup bagus sampai di full year. Baik, Pak Alfred, saya akan sampaikan terlebih dahulu saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers dan top loser di pembukaan sesi pertama pada perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Top gainersnya ada Bank, Toys, MTK, kemudian juga ada IMJS pemirsa, di mana Bank ini mengalami penguatan di 0,27%, Toys di 22,11%, MTK di 0,80%, IMJS di 4,76%. Sementara saham-saham yang mengalami koreksi yang cukup dalam yang masuk ke dalam deretan top losers masih dari perbankan. BBCA tertekan di 0,76%, BBKP ini masih melanjutkan pelemahannya di 6,42%. Atau di bawah sepertinya Antam pada perdagangan kemarin menguat, hari ini koreksi di 0,88%, dan Buka lagi-lagi mengalami koreksi di 2,79%. Top gainers dan top losers di pembukaan sesi pertama di perdagangan hari ini. Pak Alfred, terakhir Pak, untuk saham-saham dari perbankan big cap selain BBNI, bagaimana Anda melihat proyeksinya untuk perdagangan hari ini Pak Alfred? Ya, kalau untuk perdagangan hari ini tadi bahwa memang tidak bisa dilepaskan dari tekanan faktor marketnya ya, karena memang ini sentimen atau risk market. Jadi koreksinya mungkin juga membawa dampak yang besar karena kontribusi perbankan juga terhadap ISG juga cukup besar. Tapi sekali lagi bahwa kalau kita lihat catatan sampai di first half ini, performa 4 bank besar kita atau bank-bank yang di buku 4 juga masih sangat baik sekali. Dan kalau kita lihat di kuartal ketiga ini kemungkinan ya dari sisi makro memang kemungkinan akan sedikit berpengaruh, tapi kita lihat dampaknya nggak akan cukup besar terhadap jasa perbankan. Jadi kita melihat masih outlooknya masih cukup bagus untuk bank bisa mengakhiri performa mereka di full year 2021 ini dengan pertumbuhan yang double digit dari sisi bottom line mereka. Baik, Pak Alfred, waktu kita cukup terbatas Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa Idea Channel, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Alfred, terima kasih, sehat selalu Pak. Sama-sama Mas David. Baik.